Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara berikutnya, yaitu mengikuti materi selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini ulun akan mengenalkan narasumber kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal atau mungkin belum. Nah, jadi kita sama-sama kita kenalkan dulu, yaitu nama Ibu Mulyani Orpah, SPDGR, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 15 Agustus 1990. Kemudian alamat, tapi alamatnya di Kalua, Desa Pudak Segar, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Kemudian nomor HP 0878 1726 6828. Kemudian untuk mencatat karena bisa kita di belakangan. Kemudian pendidikan yaitu S1 Pendidikan Biologi, kemudian sedikit PGRI Banjarmasin. Nah, dalam hal ini Ibu Mulyani Orpah akan memberikan materi tentang penilaian hasil belajar. Untuk lebih jelas dan rincinya, mari kita dengari bersama penjelasan dari Ibu Mulyani Orpah, SPDGR. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah kembali berkumpul setelah jam istirahat tadi. Mudah-mudahan tidak mengantuk Bapak Ibu lah. Mengantuk. Tadi kalau kata Pak Fahrin tadi kan masa konsentrasi peserta didik ataupun peserta yang mengikuti BIMTEK itu 15 menit maksimal lah. Setelah itu buyar. Jadi ulun mempanggil paling 15 menit aja Pak. Tenang aja Bian. Nah, ini slide dulu nih paling 5 slide aja. Siang ini ulun paham jam segini sudah jam kritikal, jam gawat, sudah konsentrasi itu menurun. Nah, jadi sebelumnya sebenarnya kan kita untuk BIMTEK kali ini itu tentang penyusunan soal hoax. Nah, tapi sebelum menuju ke sana kita flashback dulu ke penilaian hasil belajar. Tapi aku yakin Bapak dan Ibu pasti sudah paham. Jadi karena kita banyak sharing aja Bapak Ibu, banyak diskusi. Ulun hanya memandu saja karena ulun yakin di antara Bapak dan Ibu semua di sini yang 70 orang itu banyak yang lebih profesional daripada ulun. Jadi ulun mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah profesional, sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Ulun mohon izin berdiri di sini untuk menyampaikan apa yang ulun ketahui. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Bapak dan Ibu bisa berdiri di depan sini di acara KKJ untuk menyampaikan yang lebih mendetail lagi. Jadi sebelum kita mulai, ulun mohon maaf dulu kalau selama nanti penyampaian ulun ada yang salah, baik salah kata-kata ataupun salah yang lainnya. Silakan Bu, dilanjutkan. Nah, jadi sebelum kita ke penilaian hasil belajar, ulun rasa ulun perlu menyampaikan 2 dasar hukum ini dulu. Yang pertama yang kemarin disampaikan ketika ulun mengikuti BIMTEK di Banjarmasin, itu tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas, Surat Edaran Dirjen Pendis nomor B298 yang baru saja dikeluarkan tahun 2021. Itu menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan kelulusan yang kelas 6 kemarin yang sudah ujian, dan nanti adik-adiknya kelas 1 sampai kelas 5 nanti dalam kenaikan kelas. Nah, jadi kalau untuk SA Dirjen Pendis nomor B298 ini ulun tidak terlalu banyak menjelaskan, karena itu sebagian besar menjelaskan tentang penyelenggaraan kelulusan. Tapi ada beberapa poin penting yang ulun garis bawahi tentang kenaikan kelas, karena itu nanti yang Bapak dan Ibu akan laksanakan kepada anak didik Bu Hampian. Nah, kemudian berbicara tentang penilaian hasil belajar, ternyata kita sudah
Surat Edaran Dirjen Pendis nomor 5161 tahun 2018 kemarin keluarnya. Di sana sudah lengkap mulai dari penilaian dan sebagainya sampai ke bentuk rapot sudah ada di sana dijelaskan. Nah, Bapak dan Ibu tuh tinggal download aja ya. Lanjut Bu. Nah, ini ulun jelaskan sedikit yang ulun rasa perlu digarisbawahi tentang penilaian akhir tahun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira pian selama 1 tahun mengajar, tahun ajaran 2020-2021 ini, adakah yang semua kompetensi dasar terajarkan dengan sempurna, dengan baik kepada anak didik? Kan enggak. Ada kan? Kalau ada sekolah mana kan gitu, nah yang mulai dari KD 3.1 sampai 3. berapa itu sudah tersampaikan kepada siswa. Nah, jadi pian jangan khawatir karena nah, berdasarkan surat edaran Dirjen Pendis tadi yang baru dikeluarkan tahun 2021 bahwa penilaian akhir tahun itu tidak harus keseluruhan kompetensi dasar itu diujikan. Jadi sampai mana pian mengajarkan, sampai situ aja yang pian ujikan kepada siswa. Nah, itu nanti berhubungan dengan soal hoax Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti kita mengolah soalnya kita download dari internet, tapi yang di-download di internet itu tahun pelajaran sebelumnya, yang sebelum masa Covid. Sebelum masa Covid kan pasti full sudah ya, keseluruhan itu sudah terajarkan. Lalu kita berikan mentah-mentah ke kanakan, bingung ingin menjawab, ini kan belum pernah diajarkan. Nah, jadi sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendis tentang kenaikan kelas, pian mau olah soal yang pian ujikan aja. Nah, nanti besok kita belajar bagaimana menganalisis KD dan membuat soalnya sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah pian ajarkan. Misal pian hanya mengajarkan 1 tahun ini berapa? 4 tema misalnya. 4 tema itu kan paling beberapa KD aja, misalnya IPA-nya berapa KD, matematikanya berapa KD. Nah, itu aja yang diajarkan, itu juga yang diujikan. Nah, jadi jangan sampai keluar. Jadi mentang-mentang kita download atau minta soal kawan-kawan, kalau sudah kita jurumnya anak, jangan, tetap kita pilih yang mana yang sesuai dan sudah kita ajarkan ke siswa, mana yang belum tinggal. Ya, jangan sampai itu diajarkan. Kemudian, ya maaf diujikan. Kemudian untuk penilaian akhir tahun itu sebenarnya Bapak Ibu nih, kalau menurut surat edaran Dirjen Pendis, penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas ini sebenarnya tidak harus tesnya tertulis, tidak harus. Pian hendak portofolio aja, bukan hendak mengolah soal, kumpulkan aja tugas-tugas kekanakan selama 1 semester ini mulai nilai, itu kan portofolio. Sudah dapat nilai rapot, ibaratnya sudah dapat nilai ulangan akhirnya, ibaratnya kan. Nah, boleh pian hendak pian beri tugas suruh kekanakan kerjakan di rumah, boleh. Jadi yang sekarang ini karena kita keterbatasan dengan virus COVID tadi, kita tuh sebenarnya dipermudah oleh pemerintah. Jangan sampai membebani diri kita, membebani siswa juga. Nah, jadi sebenarnya boleh. Cuman kadang-kadang kita inilah, meskipun di juknis itu boleh, tapi kadang-kadang ada tuh dari atas kena soal harus sekian. Ya loh, kena jangan tertulis gitu. Padahal dalam itu boleh ya, kada boleh soal. Anda membantu tugas anak-anak juga boleh, bentuk portofolio juga boleh. Nah, jadi kalau yang seperti itu ya kita ikuti aja lah, sama kayak ujian kemarin juga. Sebenarnya ujian kemarin itu untuk jumlah soal diserahkan ke sekolah masing-masing. Berapakah jumlah soalnya? Hendak 10 aja kan, 15 aja kan. Tapi pada kenyataannya dari atas jumlah soal harus sekian. Ini harus praktek, ini harus tertulis. Padahal dalam surat edaran itu boleh aja kita hendak ini praktek dan tertulis, misalnya mata pelajaran ini. Misalnya mata pelajaran akidah akhlak hendak tertulis ada, praktek ada, boleh. Tapi ternyata 10 mata pelajaran misalnya yang tertulis, 3 mata pelajaran yang praktek. Mau ada mau, berfaedah lah. Nah, kemudian rumus perhitungan yang terakhir yang saya garis bawahi
menyerang. Itu rumusnya kan kalau untuk K13 itu untuk KI3 itu 2 kali penilaian harian tambah 1 kali penilaian tengah semester tambah 1 kali penilaian akhir semester bagi 4 gitu loh. Nah, kalau sekarang boleh yang ubah porsinya itu. Kalau kami aja semalam di minatan kita ubah jadi yang banyak itu bobotnya di penilaian akhir. Kenapa? Karena penilaian harian keanak-anaknya melaksanakannya di rumah dapat 100 semua. Jadinya kami kurangi porsi itu. Ketika ulangan harian mereka mengerjakan langsung di sekolahan, itu kita beri bobot lebih banyak karena mereka mengerjakannya murni dengan kemampuan sendiri di sekolah. Nah, jadi boleh kita ubah rumusnya. Atau pian anak pukul rata aja pian loh. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester bagi 3 boleh, itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Lanjut tuh. Sudahlah 15 menit nih. Belum. Nah, kemudian kenapa ini tadi berbicara tentang surat edaran Dirjen Pendis tentang kenaikan kelas yang dikeluarkan tahun 2021. Sekarang kita mundur ke belakang ke surat edaran Dirjen Pendis tentang penilaian hasil belajar yang dikeluarkan tahun 2018 sekitar 3 tahun yang lalu lah. Nah, jadi kita sebenarnya lah yang Dirjen Pendis ini, nah itu sebenarnya dikeluarkan tahun 2018 itu sebagai pedoman kita bagi pendidik dalam melaksanakan PHB. Nah, sekarang belum ketakuan bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat melaksanakan penilaian siswa, pian berpedoman pada ini atau pada internet? Pada mana? Pada surat edaran Dirjen Pendis tentang PHB atau internet, download kayak apa contoh soal orang, download kayak apa contoh analisis butir soal orang, atau download tentang bagaimana aplikasi raport orang gitu. Nah, pian pakai yang mana? Padahal di sini Bapak dan Ibu lah, surat edaran Dirjen Pendis tentang PHB itu semuanya lengkap banget sudah di situ. Yang pian bingung kayak apa model buku nilai ada di sana. Kayak apa penilaian portofolio ada di sana. Kayak apa penilaian sikap ada di sana. Kayak apa bentuknya jurnal penilaian sikap ada di sana contohnya. Nah, jadi sebenarnya lah, makanya ulun sampaikan secara pribadi, sebenarnya BIMTEK tentang penyusunan soal ataupun tentang penilaian hasil belajar itu sebenarnya tidak ideal jika dilaksanakan pas hendak ujian atau ulangan. Kenapa? Dalam kurikulum 2013 Bapak dan Ibu, yang namanya penilaian itu seharusnya dilaksanakan mulai dari awal pembelajaran selama proses pembelajaran sampai akhir. Jadi seharusnya kita menyiapkan instrumen itu harusnya dari awal ketika kita mau belajar awal semester. Jadi bukan pas sudah hendak ulangan hanya kita upload mengolah soal, ada harusnya kata kayak itu. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ketua KKG, beliau mungkin sedang wawancara karena sudah menyediakan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa belajar kembali tentang bagaimana penilaian hasil belajar. Nah, jadi sekalipun mungkin penilaian hasil belajar untuk yang angkatan sekarang ini terkesan tergesa-gesa karena bimbingan teknisnya baru dilaksanakan sekarang, paling tidak ilmunya ini bisa pian terapkan di anak didik pian karena di tahun ajaran yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah tahun ajaran datang pian sudah siap tuh, jurnal penilaian sikapnya sudah ada, kemudian instrumen penilaian psikomotoriknya sudah ada, kemudian soal-soalnya juga sudah ada, soal-soal yang baik hoax maupun yang tidak hoax. Kemudian ini ya, tentang penilaian hasil belajar itu kita wajib menindaklanjuti Bapak dan Ibu. Jadi pian kalau misalnya sudah menilai, adakah yang disimpan aja di laptop habis itu akan dibagikan ke kekanakan? Jadi Bapak dan Ibu, yang namanya penilaian hasil belajar seperti yang disampaikan tadi Bapak Haruna, itu sebenarnya ada beberapa orang atau beberapa pihak yang seharusnya mengetahui, utamanya adalah peserta didik itu sendiri, kemudian orang tua dan masyarakat. Jadi itu wajib mengetahui. Jadi biar kalau misalnya sudah mengoreksi
itu langsung bagikan ke siswa. Jadinya tahu yang mananya salah, yang mananya benar biasa pembelajaran selanjutnya. Dan seharusnya ini idealnya kalau misalnya kita mengoreksi siswa itu mengoreksi misalnya ulangan harian nih, penilaian harian, jangan sampai kita lanjut ke pembelajaran berikutnya hanya kita bagi ke rekan-rekannya. Justru kan ingat tentang misalnya kita ulangan penilaian hariannya tentang tema 1 misalnya, ulangan loh kita kumpulkan, habis itu esoknya nih harusnya sudah mulai masuk tema 2 kan. Nah seharusnya sebelum masuk ke tema 2 kanak-kanak itu sudah dibagikan soal itu. Kalau yang tidak tuntas remedial, yang tuntas pengayaan sebelum masuk ke tema berikutnya. Jadi berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita semua sama-sama memperbaiki bagaimana sistem penilaian kita kepada peserta didik. Jadi paling tidak peserta didiknya itu kada bingung-bingung benar gitu. Nah, apalagi misalnya kita mengumpulkan tuh tema 1 sampai tema 5 semester 1, saat dikoreksi timbul ulangan semester, bingung kekanakan semalam tuh menjawabnya kita ulangi nih. Soalnya kita keluarkan lagi. Kan tahu ini mana bujur dan semalam bujur kan ada kan aku menjawab dijawabnya juga sama sekali salah. Nah, kasihan kanakannya. Nah, lanjut tuh. Nah ini, jadi dalam penilaian hasil belajar itu ada 6 ruang lingkup. Yang pertama konsep penilaian, keduanya penilaian otentik, ketiga ketuntasan belajar, lalu penilaian proses dan hasil belajar. Ada jenis-jenis penilaian ya, penilaian itu banyak, lalu pemanfaatannya dan pelaporan hasil belajar. Ada 6 ruang lingkup dalam penilaian hasil belajar, yang mana jika itu semua sudah Bapak dan Ibu ketahui, sudah Bapak dan Ibu kuasai, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menghasilkan penilaian yang otentik, penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya pernah kejadian ulung Bapak dan Ibu waktu di sekolah yang dulu itu guru pai kelas 3 itu dengan guru pai kelas 4 itu beda orangnya. Nah, ulun pada saat itu mengajar wali kelas 4. Nah, kemudian siswa ini sebenarnya tergolong pintar, Bapak dan Ibunya tuh pintar. Cuma yang namanya siswa yang pintar tuh kan pastinya tuh kadang mungkin pintar di segala aspek kan. Ada yang mungkin mata pelajarannya yang kurang. Cuma karena guru kelas 3-nya itu painya itu ibaratnya tuh kayak bertembak gitu lah Bapak dan Ibu. Kadang lo memang kan maksudnya familiar aja loh istilahnya bertembak memberi nilai. Pas sudah hendak ulangan bagi rapot kededa nih dokumen-dokumen hasil kita mengumpulkan nilai-nilai siswa langsung ini karena pintar beri nilai 90, ini karena lebih pintar 70 dan lain sebagainya. Naiklah dia ke kelas 4 kelas ulun. Pas kelas ulun bagi rapot, tapi gurunya yang kelas 4 ini orangnya rapi Bu. Segala dokumen-dokumen penilaian mulai dari jurnal sikap sampai KI 4, KI 3 lengkap dia punya. Sehingga ketika dirumus masuk ke aplikasi nilainya rendah. Protes orang tua siswanya. Ulun jar waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak murid ulun dia kayak anak ulun nih kada pernah kurang pada 90 nilainya. Kenapa pas kelas 4 80-an nilainya? Tapi karena yang gurunya yang di kelas 4 itu ada dokumennya, tunjukkan anak pian ulangannya, anak pian salah yang ini. Kemudian keterampilannya pian anak pian kada tapi hafal yang ini. Mau kada mau orang tuanya menerima karena ada bukti fisiknya. Nah, dan sebenarnya yang jadi pelajaran dari situ ketika ada guru yang kada bersungguh-sungguh dengan guru yang bujur-bujur, lalu ketika yang guru bujur-bujur ini tersalah memberi nilai, kesian presidennya gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk guru yang bujur-bujur Bapak Ibu lah, penilaian kekanakan itu lengkap kita punya. Jadi ketika ada orang tua siswa komplain, kita ada bukti. Oke. Nah, terima kasih. 15 menit lah. 15 menit. Geser dulu Bu, sini. Oke. Nah, jadi karena 15 menit itu waktu kita konsentrasinya ibaratnya konsentrasi biar kali terpecah. Nah, sekarang kita bergerak dulu Bapak dan Ibu. Kita bagi 6 kelompok dulu. Berhitung barulah 6
Mulai dari sinilah, hitung 1 sampai 6, kelompok 1 yang menyebut 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Karena ulun yakin Tuhan Pian ini sebenarnya semuanya profesional semua. Mungkin tahu lebih banyak daripada ulun sebenarnya. Nah, jadi kita di sini sharing aja Bapak dan Ibu. Pian ulun yakin lebih tahu daripada ulun. Jadi kita saling sharing, saling belajar. Jadi sumber belajarnya bukan cuma dari ulun, karena ulun terus terang aja banyak keterbatasan ulun, masih banyak hal-hal yang ulun belum ketahui. Makanya ulun juga perlu belajar dari Tuhan Pian. Nah, ya kita berhitung 1, 3, 5 nah. 5, 1, Oh, kelihatan. 5, 6. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Di mana bagusnya bulan? 1 di sini dah. 1, 2. Gimana nih? Oh ya, sini 3, belakang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geser aja gue bangkunya, Bapak. Ada aja panitia yang membujurin kan? Ya, kelompok 1 sebelah sini. Yang tadi bilang 1.
belajar. Di sini pian download aja ini tentang yang jarum tadi, surat edaran tentang juknis penilaian hasil belajar pada madrasah ibtidaiyah ya 5161 nomornya tahun 2018. Di sini aku pian geser ke bawah mulai dari konsep ini bab nih mulai dari konsep sampai yang tadi Pak Sur kada lagi pakai flash disk, pakai Google Drive. Nah, tuntasan belajar, siapa yang dapat ketuntasan belajar? Nah, ini ada sampai ke KKM, jelaskan. Lalu ada nih penilaian proses dan hasil belajar, siapa yang dapat? Penilaian proses dan hasil belajar. 4 kemudian prosedurnya dan sebagainya dari sini. Kemudian jenis penilaian, siapa yang dapat jenis penilaian? Kelompok berapa? Nah, ada penilaian sikap sampai penilaian psikomotorik, kognitif ada. Nah, kemudian sampai yang tadi terakhir, oh ini banyak nih jenis penilaian, banyak penjelasannya. Mungkin nanti bisa diringkas Bapak dan Ibu nanti ya dalam bentuk satu poster. Nah, ini mereka penilaiannya nih. Keterampilan nih, Bapak dan Ibu yang menilai keterampilan dari praktek, produk, proyek, ada pedomannya di sini. Nah, kemudian yang tadi jenis. Silakan tadi Bapak dan Ibu pian cari aja di Google. Akan kenal kah? Dua pala, dua. Sini kamu gambar ini. Surat edaran atau keputusan Dirjen Pennis nomor 5161 tahun 2012 tentang juknis penilaian hasil belajar PHB pada MI.
Bapak Ibu yang hendak minum kopi, teh, TS, badai biar sudah siap. Ya, silahkan nikmati sambil ambil minumnya. Ya. Oke, terima kasih kepada moderator yang menghormati pengurus KKI dan juga Bapak Ibu kelas 4 dan kelas 5. Hari ini kita pagi materi yang ringan-ringan dulu ya. Maksudnya nanti setelah saya ada Bu Ulfa full sampai besok, gak ada orang lain. Nah, kita akan menyampaikan, nanti kalau kita salah sama-sama Bapak Ibu ya, maklum kita manusia gitu, mungkin ada salah, ada ingat tekniknya karena kita keseringan memakai Microsoft Office ya kan. Nah, karena kita yang di laptop kita itu hanya tertanam MS Office, tak pernah, jarang sekali menggunakan Google Doc gitu Bapak Ibu, tapi agak-agak mirip lah sedikit. Nah, pada materi pagi ini saya sampai jam 10 apa 10 kurang jam 10 ya, jam 10 kita kurang dikit, nanti kita istirahat, ada 1 jam 15 menit lagi. Di sini dengan judul berkolaborasi membuat soal PAT di Google Doc. Yang jelas nanti kita dapat ilmunya untuk berkolab ya. Kalau tidak mahir memakai Google Docs, ilmunya berkolaborasi barang. Jadi satu file bisa diedit semua orang yang didaftarkan. Nah, jadi dengan cara online dimanapun berada kita. Tidak lagi kirim file ini, ada lagi kena. Lalu kawan yang sudah diedit kirim lagi wadah kita. Nah, ada yang ini langsung live di situ-situ juga berkolab dengan siapa yang didaftarkan. Bapak Ibu baik. Mohon disimak materi ini, nanti ada di quizzes. Nanti ada di quizzes ya di sesi terakhir. Saya perkenalkan dulu adalah email ya, email atau yang disebut dengan electronic mail. Nah, mungkin kita belum familiar banget dengan email, tapi Bapak Ibu ulun rasa semua di sini sudah mempunyai akun yang namanya Gmail ya. Mungkin waktu proses daftar kemarin pun harus mencantumkan email aktif, akun Google, karena Google Form yang kita bikin kemarin itu tidak akan terkoneksi kalau akun kita ada aktif di HP. Kalau mau isi
Jadi harus login dulu, bila ada ingat passwordnya yang sudah. Tapi mudah saja, bikin lagi yang baru Gmail itu, ya. Apa itu email? Ya mungkin tuh yang sudah lahirnya tahun lalu, wah tahu banget sudah. Gitu. Yaitu alat komunikasi persuratan melalui kok ini logo. Edit dulu ya. Nah, teknologi ya digital. Teknologi digital membuatnya menggunakan komputer ataupun lewat smartphone, dikirim melalui internet. Itu email. Pernahkah Bapak Ibu kirim email? Pernah ya? Iya. Nah, kemudian saya berdiri aja Bapak Ibu. Kemudian email itu bisa disisipkan itu file, ya kan, folder atau apa. Cuman supaya jadi satu dia harus pakai RAR, ya, supaya file-file kita itu berbentuk file, dia tidak bisa dikirim, tapi file itu dirubah dulu menjadi RAR sehingga jadi satu dikirim, satu kali kirim. Itu adalah email, ya. Sekarang yang paling populer email itu adalah Gmail. Itu yang populer. Jadi Google ini Bapak Ibu merajai benar sudah. Ya, orang-orang yang lain tuh bilang, platform yang lain bilang karena awal muncul dulu rame-ramenya Yahoo. Bapak Ibu pernah dengar Yahoo? Yahoo.co.id untuk wilayah Indonesia, ya. Ada co.id, company Indonesia. Ada. Sekarang kita jarang sekali memakai Yahoo. Lah, karena apa? Android itu punyanya Google. Mau tidak mau dia harus sinkron dengan Gmail. Ya, walaupun ya kita belum pernah juga mencoba apakah sinkron dengan Yahoo. Tapi nggak populer lagi Yahoo, ya. Sekarang turun mereka. Tapi tidak menghapus untuk email. Untuk beberapa perusahaannya sudah berhenti di Indonesia, maksudnya yang layanan yang lain. Kalau email masih berlaku. Nah, itu adalah email, electronic mail. Nah, sekarang kita yang saya sebutkan tadi adalah sekarang yang populer yang kita pakai adalah gmail.com. Nah, Bapak Ibu, supaya Androidnya itu berfungsi pasti sudah harus ada akun itu. Harus ada akun Gmail, ya, supaya Play Store kita bisa download di Play Store, kita harus login dulu menggunakan Gmail kita. Cara bikinnya sangat mudah, Bapak Ibu bisa nggak? Yang mana aja boleh itu. Nah, Gmail adalah layanan email. Surel itu surat elektronik bahasa Indonesianya. Surel milik Google yang sering kita pakai saat ini. Pada tahun 2007 itu baru digunakan untuk publik. Nah, 2007, waktu 2007 kemarin tuh hanya si Google ini melepas ke pasaran, gitu. Nah, menyinggung sedikit, kita ada sekarang Google telah menciptakan Google Suite for Education. Nah, ini Bapak Ibu, itu Google. Jadi sekarang namanya berganti menjadi Google Workspace Education. Kita Kementerian Agama itu pun telah bayar dengan Google untuk membikinkan seluruh akun guru. Jadi nanti itu tanya sama Pak Junai, minta passwordnya untuk masuk ke akun Madrasah Hebat ID. Di dalam, bila kita sekolah sudah masuk ke dalam akun Madrasah Hebat ID, maka email kita itu sudah diulahkan oleh Kemenak, sudah diulahkan. Tinggal kita mengaktifkan akun tersebut, tapi akunnya panjang Bapak Ibu lah ngarannya, kayak ampun ulum ngarannya garis datar sur hanya PID
madrasah.kemenak.go.id. Nah, kalau email personal kita kan misalnya kan suryensah@gmail.com kayak banyak lah. Nah, tapi ini bukannya Balain itu bukannya lain Google, sama punya Google, cuma untuk wilayah perusahaan kita, artinya lintas kementerian kita. Makanya madrasah.kemenak.go.id. Nah, itu sebenarnya kalau SD Bapak Ibu sudah mereka itu membumingkan itu akun-akun dari Google lewat @belajar.id. Nah, karena kebijakan kementerian kemarin kan Nadiem Makarim berulah kebijakan kerjasama dengan Google. Google ini ada untuk pendidikan, oke, Nadiem Makarim kami pakai domain belajar.id. Lalu kemana kita ikiau? Karena kan sesuatunya kita tetap kiblat pendidikan ini ke Kementerian Pendidikan, sehingga nanti diputuskan jadilah SK 2 Menteri, begitu. Masalah ujiannya kah, masalah ini kah, perakatnya tetap kita Kementerian Pendidikan, diserahkan ke Kemenak, bodok diperbarui atau diedit bagaimana sesuai dengan Kemenak, sesuai dengan madrasah. Oke, yang Kemenak ini yang mengambil urusannya ini adalah GTK, Dirjen GTK, Guru Tenaga dan Kependidikan. Oke, jangan Kemenak, kami bakulah juga ngarannya Madrasah Hebat ID. Wah, kalah juga lah, bayar itu. Nah, lalu sudah dibayari, tinggal kita aja lagi yang memanfaatkan emailnya tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungannya sama aja, keuntungannya bila ada layanan Google itu sama, kita punya juga. Tapi Google Drive-nya itu kalau yang free itu 15 GB aja Bapak Ibu, 15 GB aja. Tapi kalau yang ampun kita Kemenak tadi tak terhingga salaman loh dibuat, nah tak terhingga. Yang free kalau mau hendak berapa giga itu bayar per tahun, bayar. Bila ada terbayar tak beli yang 15 GB, nasiban kita nggak mau dibuka. Nah, ini sudah digratiskan karena ada pandemi ini. Jadi mohon nanti sekolahan minta akunnya dulu untuk membuka kamarnya masing-masing dengan Tajunai. Ambil itu. Kalau SD bulan Juni ini terbakar bila ada diaktifkan, sayang kan. Nah, jadi sampai sekarang saya sudah menggunakan email itu untuk penyimpanan. Dan tadi yang free 15 GB, yang dari Google Suite for Education tak terhingga isinya berapapun Bapak Ibu hendak. Tapi Bapak Ibu proses membuatnya ke situ memerlukan data, ya, bukan kayak copy paste dari kecil ke prestis, bukan begitu, memerlukan data. Dia sama halnya mau unggah, ya, mau unggah ke situ. Tapi data kita aman dari virus macam-macam, aman. Kalau tertinggal prestis ada kisahnya lagi, gitu. Nah, ada lagi kisahnya, tertinggal prestisnya, kayak nih, tinggal di situ, bukan situ aja lagi. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang kita lakukan dengan akun Gmail kita, ya? Yang pasti pertama adalah membuat dan mengirim email. Tinggal hanya, ya. Yang kedua adalah mendapatkan penyimpanan berbasis cloud yang disebut dengan Google Drive. Nah, ini Google Drive Bapak Ibu, ini lambang ini. Nah, ini ada di HP kita berdaan tuh. Ada di HP kita berdaan itu Google Drive penyimpanan. Bapak yang free tadi 15 GB. Cuman yang Google Suite for Education yang kemana kita tadi isinya aja terlihat. Misalnya isinya 15 MB, kayak itu aja lagi. Ada lagi 15 MB dari 15 GB. Karena itu lagi tulisannya. Ada lagi yang darinya tuh. Itu keistimewaannya. Membuat video call dengan Google Meet dan layanan chat. Pernah menggunakan Google Meet? Bapak Ibu, ya. Nah, inilah Google masih tidak bisa bersaing Bapak Ibu dengan Zoom. Ya, kita merasa sendiri Google Meet itu harus
harus kencang internet baru stabil. Kalau Zoom nah berbahaya ada gitu lah, asal ada pakai video, nonaktifkan videonya. Kawain dengan orang masih webinar atau apa, nah itu sampai sekarang masih di bawah Zoom yang paling populer dipakai. Nah tapi kalau kita mempunyai Gmail itu dengan Google Meet kita bisa 100 partisipan ya, kemudian durasinya 40 menit, sama halnya dengan Zoom yang free yang gratisan 100 partisipan juga 45 menit putus. Nah kalau mau yang berbayar 100 partisipan itu sekitar 215.000 rupiah untuk Zoom. Nah tapi kalau kita pakai Google Madrasah tadi, maksudnya akun madrasah 100 partisipan waktunya tak terhingga. Nah kelebihannya pula bisa merekam. Kalau yang free tidak mau merekam tak terhingga, jadi mau tatap muka yang internetnya bagus dengan anak murid itu sepanjang-panjangnya ada beberapa kegiatan. Nah gitu. Kemudian pada akun Gmail kita, bila kita sudah mempunyai akun Gmail, maka kita akan mendapatkan aplikasi yang namanya Google Classroom, Google Calendar. Google Calendar itu kalender dari Google. Kalau kita jadwal, jadi kayak alarm lah sifatnya. Tanggal ini kita ada kegiatan. Ini udah sampai tanggalnya, waktunya diatur, memadakannya dan timbul, oh ada kegiatan agenda ini. Nah itu Google Calendar. Kemudian Google Docs, nah yang kita bahas hari ini. Kemudian ada Google Doc itu sesamaannya Microsoft Word sesamaannya. Kemudian kalau Sheet itu sesamaannya Excel. Kalau slide itu sesamaannya PowerPoint. Kalau site itu sesamaannya dengan blog kayak blog. Nah dan Google Form yang seperti Bapak Ibu daftar kemarin itu bikinnya lewat Google Form Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah Google Drive sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sebuah penyimpanan berbasis cloud itu awan ya, bahasa orang Inggris orang luar itu mengaraninya cloud. Nah artinya ada lagi flash disk, ada lagi artinya cloud. Nah awan. Jadi untuk satu akun yang free itu mendapatkan 15 GB. Mudah-mudahan banyak basic ulah akunnya banyak. Tapi repot mengatakan sandinya kita atau bisa makan nggak sandinya. Habis 15 GB atau tinggal beberapa MB, bikin lagi akun, bikin lagi. Nah makanya manfaatkan tadi akun yang dari ternak tak terhingga Bapak Ibu, tak terhingga isinya ya. Nah disinilah kita akan mulai untuk berkolaborasi dalam menggunakan aplikasi dari layanan Google. Yang akan kita lakukan adalah pada Google Doc. Jadi di setiap penyimpanan kita begawi di Google Doc, dia akan menyimpan otomatis tanpa harus Ctrl S, tanpa harus save. Bila kita tak keluar, mati lampu dan sebagainya, otomatis sudah tersimpannya. Nah apapun setiap gawian kita yang ada berhubungan pengetikan dan sebagainya, kita simpan di Google Docs. Jadi awal-awalnya kita bikin folder dahulu juga. Ya kalau di dalam folder itu hanya kita isi biar ada camuk. Kayak flashdisk kita juga kita ngarani folder dulu. Hanya di dalamnya apa-apa kan, biar ada mencarinya gampang. Begitu Bapak Ibu. Nah, pernah menggunakan Google Drive? Pernah. Ada akun berarti ada sudah Google Drive Bapak Ibu. Ada akun di HP otomatis. Nah caranya Bapak Ibu ya, coba kita masuk ke Google Drive masing-masing. Ambil HP-nya Bapak Ibu, ambil HP-nya ya, tapi harus ingat sandi email ya, sama sandinya email. Nah kemudian Bapak Ibu ada yang
ini dari Google, ada Google Drive kan? Ada, picik itu. Nah ini muncul. Nah, karena ulun sudah masuk, ini masukkan. Nah, bila inya belum masuk, lah masukkan email, masukkan sandi, masuk deh, gampang. Kata bapak, nah, bila inya ada isinya, berarti kosong. Ada yang sudah berhasil masuk? Kemana nih? Berhasil masuk kemana nih? Nah, Google Drive yang ada aplikasinya bawaan, biasanya di HP itu bawaannya sudah ada. Bawaan HP itu aplikasinya, ya. Ada di luar bilang ada di Play Store banyak. di Play Store, ya. Coba kita guru-guru madrasah harus tahu di Google Drive. Bisa masuk, ya. Nah, ya sudah. Masalah foto dan sebagainya itu tinggal di email aja ya. Kalau di email kita itu sudah memfoto, maka di Google Drive-nya pun ada fotonya. Jadi perangkatnya itu akunnya saja, akun email. Nah, tinggal bisa Bapak Ibu klik, disuruhnya masukkan email, disuruh masukkan password, maka kita mempunyai 15 GB free penyimpanan. Berkas-berkas hak ada habis, asal jangan videoan berarti nih, atau film Korea kan dalamnya bisa habis. Ya, kalau masalah berkas kita yang penting apa, setiap dapat SK, setiap dapat sertifikat di scan, masukkan ke situ, ya. Nah, bisa masuk Bapak Ibu? Bisa ya. Kalau sudah bisa masuk, itu terlihat. Oke, Bapak Ibu, belum pelajari. Oke, ya belum lanjut kita belum. Ya Pak Tubah, siap? Hah? Masa hibah? Hibah Pak? Bentar. Nah, oke, Bapak Ibu, perhatikan saya. Sudah berhasil masuk? Berhasil? Bisa lanjut? Oke, lanjut. Ini saya buka Chrome. Jadi Bapak Ibu, kalau mau lancar dan sebagainya untuk browsing, jangan pakai Mozilla ya. Beruntungkan apa ini punya orang ini. maaf Windows. Maaf ya, maksudnya pakai layanan Windows sendiri ya, Chrome itu dari Google, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di laptop persisnya begini. Saya buka itu, sering kan kita ini? Sering. Kemudian ada titik 9 di sini Bapak Ibu. Disitulah layanan punya Google. Nah, layanan punya Google. Ada Google Search, ada Map, YouTube, Google Play, Gmail, Net, Drive, sampai ke Drive. Nah, jadi sekali lagi Google Drive tadi masuknya hanya dengan akun Gmail kita dan passwordnya. Tidak bikin akun-akun lagi di Google Drive itu, tidak. Pakai cukup dengan email kita. Silakan sih Pak. Enggak Pak. Jadi ini kemarin yang dibuka belakang nih, yang di belakang membuka, tahu benernya. Gak apa-apa Pak, kita berbagai nih walaupun dibuka. Kalau perlu di sini Bapak. Baik, ini Google Drive saya. Ini Google Drive saya klik ya. Kebetulan ini Google Drive punyanya Min 11. Nah, Min 11 saya ganti saja di sini Bapak Ibu. Karena akun saya sudah tertanam di komputer ini ya.
Saya cari punya Kemenak Bapak Ibu ya. Saya cari punya Kemenak. Nah ini punya Kemenak Bapak Ibu. Panjang betul. Ya. Biar saja panjang asal gratis. Gak apa-apa. Kayaknya kayak nggak enak sekali dibaca. Biasanya misalnya pas saiful.ihsan@gmail.com enak dah. Ini panjang betul ya. GIS garis pendatar ulahan orang juga ulahan dari Google tadi. Yang tangan keduanya itu adalah DUGI Bapak Ibu, Duta Digital Indonesia. Kalau tangan keduanya Dinas Pendidikan itu mereka Repo namanya, Repo. Kita DUGI. Nah, DUGI yang bodok ini. Nih panjang betul ini. G garis datar sur hanya PID yang simpatika tuh 91 terus ke sini hanya madrasah kemenak.id. Gak apa-apa lah, apalah artinya nama ya kan. Yang penting kita sama juga dengan SD punya. Nah, berikutnya tuh namanya punya saya. Cara menambahkannya apa ya Bapak? Bentar. Bentar, siap. Berikutnya, ya ini ada. Oh, sandinya sudah di sini ya. Jangan tampilkan nanti Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke Google Drive saya sendiri. Nah, kalau punya Kemenak ini ada ininya nih. Nih. Nah, ya, ini Google Drive saya yang isinya ini. Saya bikin folder-folder di sini Bapak Ibu. Saya bikin folder-folder biar ada camok. Nah, di sini. Ya kan? Kayak prestis juga. Cuma penyimpanannya kita di langit. Tol langit. Nah, saya perkenalkan dulu ini isinya. Kemudian ada drive bersama. Nah, ini penting saya perkenalkan. Kakak kita nanti ada drive bersama ini. Kalau kita daftarkan seluruh KKG kita dengan email aktif, maka KKG kalian bisa mengakses isinya di dalam nih. Ya, di situ sudah ada ulang kelas 1. Tuh. Ada ini rapat kemarin kami ya, KKG rapat pakai Zoom beberapa kali pengurus. Nah, nanti di sini ada semuanya. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses asal terdaftar emailnya. Ada mapel, ada file mapel akidah akhlak, bahasa, ada ruang kelas. Nah, bila Bapak Ibu klik ruang kelas 1, maka ada kalender pendidikan, program tahunan RPP Silabus. Nanti kita berkolaborasi di sini. Bapak Ibu yang suka download RPP buat di sini harus dipemeratakan. Bapak Ibu yang dapat soal apakah yang kelas 1 buat, jangan salah kamar. Kita lah kelas 1 dibuat ke kelas 3 kacau. Ini kelas berapa nih ya. Nah, jadi lihat di kamarnya seorang. Nah, nanti kita ya ke depannya nanti mudah-mudahan kita bisa nantinya. Nah, ini ya untuk ada bank soal nantinya di sini ya. Kemudian bagaimana Pak caranya bikin apa? Gimana tadi? Folder tadi lah, ya kan? Nah, oke, bikin ini. Ini ada tanda plus Bapak Ibu. Ada tanda plus di HP-nya, ada tanda plus. Yang berwarna juga ada ya. Di bawah kah di HP ini kayak mana? Ingat tampilannya ya. Oke, saya klik ini, tanda plus, maka akan muncul ini. Hendak bikin folder kah? Hendak mengupload file kah? Hendak upload folder kah? Gitu. Ada ya? Nah, ada. Nah, di dalam tanda plus yang kita klik inilah dia tunggalan aplikasinya, seperti Google Dokumen, Google Sheet. Kita klik Google Sheet tadi seperti Excel. Ya,
kalau di Word, MS Office. Kemudian ada Google Slide, itu PowerPoint. Google Formulir nang ulun baulah kesempian mendaftar. Ya, di Google Formulir di sini nah. Nih, anak Bapak Ibu bikin soal online gitu nah. Ya, kuis, betul. Tapi Ibu bikin itu hari-hari repot juga. Melelahkan. Ya, seandainya bisa copy paste Bapak Ibu ke Google Formulir itu enak. Tapi bisa seperti itu harus ditambahi dulu aplikasinya macam-macam. Ada tutorialnya di YouTube. Diulah PDF dahulu, hanya diupload ke sini. Jadi UI-nya formulir enak, tapi banyak cara-caranya berkelok-kelok. Tapi ada juga jadinya kada sempurna, ada juga. Jadi bagus manualnya. Nah, di Google Formulir kan kalau sudah jadi tinggal itu aja di copy, edit, lain akan kuncinya, gitu nah. Jadi kan lagi mengatur ini, mengatur itu, kan lagi di Google Formulir itu. Nah, sudah bisa Bapak Ibu, silakan klik folder dahulu untuk menamai folder kita. Misalkan saya namai di sinilah berkas penting misalnya. Nah, saya ulah itu dulu. Folder berkas penting, lalu klik buat. Kalau bahasa Inggris apa deh? Yang nyampernya. Biasanya ada bahasa Inggris tuh, yang ada versi bahasa Indonesia. Folder baru, new folder, yang batal buat tuh apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris yang punya Bapak Ibu. Don ya, create, don. Create ya, buat don create. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua Bapak dan Ibu masih semangat? Masih tadi sudah ikut kuis, kemudian oleh pakar ice breaking kita Pak Majri sudah bermain-main tadi. Mudah-mudahan semangatnya nanti sampai siang, sampai selesai. Nah, soalnya silahkan lanjut Bu. Jadi sebelum kita membicarakan hots dulu, ulun hendak berkisah dulu latar belakangnya kenapa gerang. Jadi kita ini harus disuruh siswa tuh disajikan soal hots dalam penilaian mereka itu. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, adanya kemampuan hots tadi kepaidannya higher order thinking skill. Jadi siswa itu diharapkan memiliki skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi di sini maksudnya siswa itu mampu berpikir kritikal, bisa juga menganalisis. Nah, jadi sebenarnya hots itu Bapak dan Ibu, sederhananya itu kita itu menyajikan permasalahan di dunia luar itu ke dalam kelas dalam bentuk soal. Itu hots itu maksudnya. Makanya nanti ada namanya stimulus. Stimulus itu seperti apa, karena kita bahas banyak bahasannya. Lanjut Bu. Nah, jadi latar belakangnya ini sudah ada hasil studinya ya oleh PISA tahun 2015 dan 2018. Kita prestasi literasi membaca, literasi numerasi ya, matematika dan sains itu sangat rendah. Kenapa? Karena kita ini untuk tingkat literasi itu peserta didik di Indonesia sangat rendah. Makanya nanti ke depan buhan-buhan pian ini karena ibarat ditata lawan buhan yang keempat itu tentang literasi ini ke depannya. Tujuannya apa? Nanti ya. Setelah ini ada yang namanya aksi Bapak dan Ibu. Sudah pernah mendengar nggak Bu aksi? Sudah pernah mendengar? Tidak ya. Sama ulun kan kada tahu juga aksi semalam tuh pas waktu ikut BIMTEK tuh hanya pas BIMTEK tuh ada, padahal aksi itu sudah ada dicanangkan oleh Kemenak tuh tahun 2018 pas ulun baca websitenya itu. Tapi mungkin karena sosialisasinya kurang, sementara kawan kita di sebelah Kemendikbud tuh namanya AKM. Nah, kalau AKM kira-kira Bu hampir paham lah. Nah, AKM itu kurang lebih dengan aksi Bapak dan Ibu. Tapi kita Kemenak namanya dilainakan ya, aksi. Nah, kekurang lebih juga nanti soalnya seperti itu. Di dalam aksi ataupun AKM nanti, di dalamnya soalnya itu adalah tentang literasi ini. Makanya sekarang digenjot nih, guru-gurunya dulu dilajari kayak pegang literasi
literasi matematika dan sebagainya. Makanya sekarang sedang tahap perekrutan atau tahap seleksi fasilitator daerah yang nanti akan menata buhan pian guru-guru di lingkup KKG ini. Kemudian peserta didik Indonesia itu juga sangat rendah dalam memahami informasi yang kompleks. Misalnya aja anak pula kelas 4 nih, materi KPK. Bapak dan Ibu, mungkin dia mengalami nih, kalau misalnya kita tuliskan KPK dari 5 dan 6 misalnya kan. Nah, mereka mungkin bisa ya. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk soal cerita, bingung ya. Nah, mereka kurang dalam memahami informasi yang kompleks. Kalau sudah kita sajikan dalam bentuk soal cerita, itu kan sudah kompleks. Belum lagi kalau misalnya FPB. Contohnya nih, misalnya Andi membeli 60 batang mawar merah dan 30 batang mawar putih. Ya, nah harganya bisa sekian dan sekian. Lalu kemudian dia ingin membuat paket dari mawar merah dan mawar putih tersebut. Satu paket itu mawarnya merah dan mawar putih itu sama banyak isinya. Lalu dia menjual satu bucketnya atau satu bucket mawar merah dan mawar putih itu dengan harga misalnya 12.000. Berapa keuntungan yang didapatkan oleh Andi? Itu kan kompleks sekali lah, sudah FPB, dia menghitung pulang keuntungannya itu kompleks. Padahal materi yang kita ajarkan itu sebenarnya yang mereka harusnya aplikasikan dalam soal itu cuma FPB saja. Tapi karena mereka peserta didik kita sangat rendah dalam memahami informasi yang kompleks, mereka bingung. Padahal sebenarnya soalnya sederhana, ya, cuma FPB aja. Ya, kita kalikan dengan berapa tadi harganya per bucketnya. Nah, tapi karena itu sangat rendah, makanya kita di sini nih, bukan pian duduk di sini untuk mempersiapkan peserta didik kita menghadapi perubahan yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau selama ulun mengajar lah beberapa tahun aja Pak, mungkin lebih banyak pian daripada ulun. Cuma ulun ada menemui memang guru-guru itu yang mereka tidak menyukai perubahan. Pokoknya ada sesuatu yang baru tuh koler belajar. Kenapa gerakan bahaya aja? Nah, mungkin bagian juga menemui gitu. Nah, padahal ngarannya kita lah guru tuh harus mengikuti zaman. Kalau kata Rasulullah aja, kita tuh mengajar kekanakan karena kamu menyamakan dengan zaman kita pada saat kita dahulu. Harus kita sesuaikan mengajar mereka, mendidik mereka dengan zaman mereka yang sekarang. Jadi guru itu harus wajib belajar. Itu aja di HP lu tuh kadang rancak ada tuh pelatihan jarnya, pelatihan media pembelajaran menggunakan TikTok. TikTok kan kekinian kan sekarang nih. Guru harus belajar. Jadi jangan TikTok dia mainan kekanakan, mainan anak muda kalau saking kita. Jangan, bisa kita gunakan untuk pembelajaran, ya. Nah, jadi guru itu buat memang harus ibaratnya tuh memang kita tuh harus belajar. Update ya, Kok? Update. Jadi ada kata-kata itu ulun ketujuh banget. Jadi memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu pasti selalu ada Bapak dan Ibu. Maka dari itu kita manusia yang bisa bertahan sekarang ini adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemudian sama yang poin kedua tuh, teori analisis pemecahan masalah tuh kekanakan. Ulun aja nih ibaratnya tuh lawan kekanakan yang ulun ajar tuh ibaratnya tuh ngalih bener menyajikan soal itu yang temanya tuh tentang memecahkan masalah. Tapi bukan berarti tidak bisa lah kita coba dari bawah dulu. Makanya BIM Techhouse nih selain kelas 4-5 karena ada lagi kelas 1-2-3. Dari bawah kita coba biasakan sesuai itu dengan soal-soal yang ada critical thinkingnya dan problem solvingnya dan lain sebagainya, supaya kan mereka terbiasa paling tidak selama 6 tahun itu sampai lulus mereka sudah bisa gitu kan menghadapi soal-soal yang seperti itu. Sama yang ketiga, pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah. Siapa Bapak dan Ibu di sini yang rajin praktek di kelasnya? Ulun acung jempol. Nah, jadi kita juga kemampuan peserta didik di Indonesia dalam pemakaian alat itu rendah karena ini menurut penelitian lah, memang kita itu kebanyakan mengajar itu menggunakan metode ceramah. Padahal ceramah siswa itu ya jadi apa Pak Harin semalam 15 menit itu paling lawas konsentrasi mereka ketika kita
video-video. Di situ dia disampaikan video itu yang sekarang ini seharusnya menarik untuk siswa. Karena kau juga yang lawas bapak dan ibu, mau sampai 15 menit. Karena kau bosan kan? Paling efektif tuh 3 sampai 5 menit. Jadi kami olah media tuh ya kisaran saya itu 3 sampai 5 menit supaya tidak mengurangi konsentrasi mereka. Nah, jadi kalau mereka memakaikan alat, mereka itu bisa lebih memahami gitu. Tadi kan cerita-cerita sama Pak Sur, jadi sini kelas 4 ya, mereka praktek tuh menggunakan yang tabung, yang bentuknya yang seperti ini. Kalau kelas 4 mungkin sudah tahu ya, yang bentuknya tabung seperti ini. Kemudian sebelah sini dimasukkan bunyi-bunyian, di sisi lainnya siswa mendengarkan, di tengah-tengahnya diletakkan piring, kena ganti jadi gabus, kena ganti jadi kain. Itu materi tentang pemantulan bunyi kalau di IPA. Nah, siswa ketika praktek mereka lebih mudah memahami meskipun kita tidak menyampaikan secara detail konsepnya. Sama kemarin juga ulangan kekanakan, tapi dulu waktu sebelum COVID menyerang tuh pernah praktek menyusun ini listrik paralel dan listrik seri. Nah, itu sampai kebulik berapa kali tuh uji coba, kebulik lampu sekolahan tuh. Tapi dari situ siswa paham gitu kan. Nah, dan yang jelas kita di sana harus ada sebagai fasilitator. Jadi dalam K13 itu Bapak dan Ibu, kita tuh bukan sebagai sumber materi satu-satunya. Kita tuh cuma fasilitator. Karena kita tahu lah perkembangan zaman sekarang ini di luar tuh banyak kalau anak-anak berada menjawab soal aja kita takut di Braille. Nah, habis itu jawabannya. Nah, jadi kalau kita sebagai sumber materi, yang namanya guru apalagi kan bisa jadi salah. Nah, jadi kita di situ dalam K13 itu kita sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber materi. Nah, dan yang keempat itu melakukan investigasi. Mungkin karena siswanya kurang tertarik ya. Kalau ulun tuh rancak lah. Kalau ulun malah ulun ketujuh nonton film Upin dan Ipin, kenapa Upin ketujuh lah. Nah, jadi di situ kan mereka kan ada tuh kegiatan investigasi jadi detektif. Nah, seandainya kan siswa-siswa kita seperti itu, walaupun itu cuma kartun ya, cuman itu memberikan apa ya, kayak inspirasi gitu. Nah, jadi seandainya kekanakan kita kayak itu, nah kayak apa caranya supaya kita bisa membangkitkan anak murid kita itu, membangkitkan minat investigasinya. Nah, itu mulai jadi latar belakangnya itu karena literasi membaca dan literasi sains, literasi readingnya atau membacanya itu sangat kurang. Makanya kita digadang-gadang disuruh menyusun soal HOTS. Padahal pula soal HOTS ini sebenarnya sudah literasi yang maksud saya literasi itu sudah dicanangkan semenjak tahun 2016 ketika pertama kali K13 yang edisi revisi itu dikeluarkan. Jadi pada saat itu ulun 4 pelatihan dan yang dibicarakan paling banyak di situ adalah gerakan literasi. Siswa itu dalam kelas tuh kita disarankan untuk mengadakan pojok baca. Siswa disuruh dari rumah membawa buku, terserah buku apa aja, komik, novel dan sebagainya boleh siswa asalkan itu sesuai dengan umur mereka. Jadi ada namanya gerakan literasi itu 15 menit wajib membaca dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu karena kan wajib membaca selama 15 menit dan itu tujuannya untuk meningkatkan literasinya. Jadi sebenarnya itu sudah lama Bapak Ibu lah yang masalah itu sejak 2016. Nah, sebenarnya kita memang ketinggalan, tapi mudah-mudahan tidak terlambat sama sekali. Nah, lalu dalam berbicara K13 tadi ada 3 hal yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 itu. Yang pertama karakter siswa, bagaimana dia menghadapi lingkungan yang terus berubah di luar sana. Lingkungan di dalam kelas dengan lingkungan di luar itu beda. Ibaratnya kita aja dahulu tuh ulun rancang mendengar pelesetan menghitung sin kosinus tangan waktu SMA jadinya kada terpakai juga jadi pas di luar gitu ya. Nah, makanya kita mengantisipasi yang seperti itu. Artinya kita coba sesuaikan antara lingkungan di luar sana dengan lingkungan di sekolah. Artinya kita bawa lingkungan di luar itu ke dalam kelas. Tidak bisa kita
kita tidak bisa jalan-jalan keluar, ya hadirkan dalam bentuk soal-soal HOTS. Atau kalau misalnya dalam pembelajaran kita bisa hadirkan dalam bentuk video atau praktek kayak tadi kan, kayak listrik dan lain sebagainya tadi bisa kita hadirkan dalam bentuk praktek. Kemudian yang kedua, kompetensi. Jadi kurikulum itu mengharapkan siswa itu memiliki kompetensi dalam mengatasi tantangan yang di luar sana semakin kompleks. Biar aja pasti merasakan pula pelajaran kita bahari bahwa ini kada sama, karena menyesuaikan dengan lingkungan di luar yang semakin kompleks, maka pembelajarannya juga semakin kompleks. Makanya kita siapkan dengan kurikulum 2013 itu kita siapkan siswa yang memiliki kompetensi untuk itu. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah literasi. Nah, literasi ini bagaimana siswa itu bisa menerapkan keterampilan mereka yang sudah didapatkan di sekolah itu untuk kegiatan mereka sehari-hari. Jadi literasi itu sebenarnya Bapak Ibu bukan cuma hanya membaca buku, tidak. Literasi itu kemampuan siswa juga bisa memahami keadaan, itu termasuk literasi. Termasuk tadi kan ketika misalnya kita sajikan soal yang tadi berjualan, bisa kan dia memahami, bisa kan dia membayangkan. Nah, itu termasuk literasi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini Bu Hanpian, Bapak dan Ibu mau olah soal HOTS sudah bisa menyajikan pembelajaran yang HOTS kepada siswa. Insya Allah 3 hal ini bisa ada dalam diri siswa. Outputnya insya Allah bagus. Nah, lanjut Bu. Nah, ini yang nanti Bu Hanpian akan kalau sekarang kan ujian nasional sudah dihapuskan kan? Ujian nasional sudah dihapuskan sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah, sekarang ujian nasional itu dihapuskan karena pemerintah itu nanti akan mengganti menjadi assessment. Jadi bukan penilaian lagi tapi assessment. Nah, kalau pada Kemendikbud itu namanya AKM, kalau pada Kemenak namanya Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI. Dan itu yang menjalani adalah kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti kalau sudah diganti jadi AKSI itu kelas 6 tidak lagi ujian, tapi mengikuti AKSI itu adalah kelas 4 dan kelas 5 anak-anak murid Bu Hanpian karena isinya apa? Kurang lebih kalau kita semua waktu ikut AKM, isinya literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains itu. Jadi tidak lagi sudah mata pelajaran Bapak dan Ibu. Ibaratnya maksudnya basisnya bukan mata pelajaran lagi IPA, matematika, bahasa, PKN, IPS, tapi itu semua terintegrasi dalam sebuah asesmen namanya AKSI. Dan di situ nanti yang keluar ya soal-soal model HOTS tadi, yang ada kita sajikan permasalahan bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut. Biar melihat loh soalnya ada loh yang ikut AKM semalam tuh lah, kayak apa hasilnya. Soalnya biar ngalih banget ya. Nah, kurang lebih kayak itu karena siswa kita Bu. Nah, untuk aksi, makanya HOTS ini nanti diperlukan untuk mempersiapkan siswa kita menghadapi aksi, apalagi Bu Hanpian yang kelas 4 dan kelas 5. Nah, kemudian selain tadi basisnya kedua lagi yang IPA, kemudian bahasa, itu sebenarnya memang waktu kurikulum 2013 tahun 2016 tuh yang revisi dikeluarkan, diimplementasikan, itu pas 3 tahun kemudian kurikulum 2013 itu sampai ke kelas 6, bingung guru kelas 6-nya. Kami mengajar tema kenapa ujiannya mata pelajaran, lalu bingung nih guru-gurunya sama belum bingung juga pas jadi guru kelas 6. Nah, jadi karena itulah makanya ujian yang sekarang basisnya mata pelajaran itu diubah menjadi aksi. Nah, aksi nanti sudah sesuai sinkron dengan tema. Nah, jadi kita kan tema kan bahasanya bukan lagi mata pelajaran kan, tapi mereka terintegrasi, ada permasalahan, kita lihat dari berbagai sisi, dari sisi IPS-nya, dari sisi IPA-nya. Contohnya kelas 1 bulan aku dan diriku, tentang dirinya kan, tapi di situ kita lihat dari matematika menghitung berapa jarinya. Kemudian dari segi IPA-nya, bagaimana cara dia merawat kebersihan dirinya. Jadi dari satu tema kita bisa melihat ke berbagai mata pelajaran. Dan menurut penelitian
siswa kelas SD, jenjang SD, mereka memang lebih mudah memahami jika seperti itu. Mereka masih tahapan operasional konkret ibaratnya itu. Mereka bisa memahami jika bendanya tuh ada. Nah makanya kalau tema tuh kan yang berkaitan dengan diri mereka sehari-hari. Nah itu tujuannya tuh. Makanya yang pada dulu tuh kan bingung gitu, nah kenapa harus diganti jadi tema? Karena ada lagi mata pelajaran dan lain sebagainya. Karena memang itu menurut penelitian Bapak dan Ibu. Ada penelitiannya dan memang siswa tahapan SD itu memang lebih mudah memahami jika modelnya seperti itu. Cuman semalam tuh kan kada sinkronnya di bagian ujian. Nah sekarang ujiannya sudah diubah jadi aksi. Sudah kada ada lagi ibaratnya yang kada sinkronnya. Nah jadi karena apa namanya nih, kita kira mau kisi-kisi juga bentuknya tema kan, tema. Lalu nah ini keterkaitan aksi tadi dengan soal HOTS. Yang pertama itu dapat menguji tingkat penalaran siswa. Jelas ya, soalnya tadi soal-soal pembelajaran, soal-soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita tuangkan dalam bentuk soal HOTS. Jelas siswa perlu penalaran. Nah tapi kalau misalnya hanya raja siswa kada pernah dilajari HOTS terus kita beri soal HOTS, nyatanya terkejut. Nah jadi paling kada karena kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan secara full di semester ini, di angkatan berikutnya itu kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran HOTS itu dari awal pembelajaran. Jadi ketika ada penilaian bentuknya HOTS nanti itu sudah kekanan itu sudah biasa gitu, nah sudah paham gitu. Nah sama membangun critical thinking, apalagi yang C6 mencipta itu kan memerlukan pemikiran yang kritis. Bagaimana pendapatmu? Saya kita sajikan nih tentang soal yang sekarang kekinian itu. Nah tapi jangan juga yang kekinian tuh yang mereka yang artis-artisnya masukkan itu kada etis dalam soal. Kadang-kadang kan ada kasus apa Atta dan Anuka ada yang masukkan ke soal. Jangan. Nah kemudian yang ketiga, menggunakan informasi yang sifatnya umum, jadi tidak spesifik kayak matematika yang tadi belum jelaskan. Ibaratnya intinya literasi dan numerasi. Nah kalau untuk ini mungkin nanti Pak Majri lawan Pak Sur lawan Pak Haris dan Ibu Hajah Hairunisa nanti yang akan lebih menjelaskan detail tentang literasi dan numerasi ya, karena beliau nanti yang berkompeten untuk itu. Nah lanjut penyusunan soal HOTS ya, kita langsung masuk ke penyusunan soal HOTS. Sebelum masuk ke kita menyusun soal HOTS tuh Bapak dan Ibu sudah kenal mungkin inilah KKO. KKO ini kita pakai pada saat menyusun RPP. Pada saat menyusun penilaian kita pakai lagi. Nah kalau yang sudah menyusun RPP sudah ada indikator penilaian itu sebenarnya ini kalau sudah melewati pian bisa pakai itu. Nah jadi dalam KKO taksonomi Bloom yang revisi ya, yang revisi terbaru itu kan yang 6-nya mencipta sudah, yang 5-nya mengevaluasi. Kalau yang dulu 5-nya sintesis, ke 6-nya itu apa? Pokoknya beda dulu ya. Sekarang kita pakai ini. Nah, jadi ada 3 level soal. Yang pertama level 1 itu namanya LOTS atau low. L-nya itu low itu rendah. Jadi low order thinking skill. Berpikir tingkat terendah. Skill berpikir tingkat terendah ini hanya sampai dia mengingat dan memahami. Contoh soalnya sebutkan ciri-ciri bangun ruang persegi misalnya, itu mengingat. Kemudian sebutkan misalnya ciri-ciri makhluk hidup, ada 7 kan. Nah, itu masuknya ke LOTS. Dia hanya sampai mengingat aja. Mengingat pembelajaran. Nah, kemudian ada yang middle, level 2 MODS, middle, M-nya middle itu tengah, middle order thinking skill, itu sudah sampai ke aplikasikan. Nanti biarlah pada saat membuat soal yang membagikan KKO-nya sudah nge-print tadi, cuman kada banyak, jadi nanti setelah bagi kelompok aja ini dibagikan. Jadi di bawahnya sini sudah ada KKO yang bisa kita gunakan dalam menyusun indikator, nanti bisa dipakai. Jadi misalnya mengingati misalnya apa nih? Mengutip termasuk mengingat.
menerbitkan nih, menerbitkan ya, menerbitkan, apa nih lagi, menjelaskan, memasangkan, membaca, menamai, itu termasuk C1, dan C1 itu masuk soal logs yang rendah. Tapi kalau sudah sampai ke C3, mengaplikasikan, apa nih mengaplikasikan? Memodifikasi, membangun, memecahkan, melakukan, mensimulasikan, itu sudah aplikasi, sudah mods, sudah ke prosedur ya, melakukan itu kan ke prosedur. Lalu yang level HOTS itu ada di 3 C terakhir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, itu masuk level 3 atau level HOTS, dan di situ nanti yang kita buatkan soal. Nah, jadi paling minimal siswa itu bisa menganalisis. Kalaupun kalau mencipta, mengevaluasi, menganalisis barang itu sudah masuk HOTS. Lalu ini dia lah 3 karakteristik soal HOTS. Yang pertama tadi sudah disampaikan di tabel ya. Soal HOTS itu level kognitifnya C4 sampai C6. C4 sampai C6, dan kemampuannya transfer of learning. Maksudnya transfer of learning itu kita mentransfer pembelajaran kita, konsep yang kita dapatkan di sekolah itu untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya tadi kita sajikan, kan tadi kan soalnya nanti tentang permasalahan dalam sehari-hari. Kalau ada siswa menggunakan konsep yang dia dapatkan untuk memecahkan permasalahan itu, kayak tadi EPB tadi, EPB tadi kan konsepnya kan kita ajarkan cara menghitung EPB gini. Lalu kita sajikan di soal cerita, padahal soal cerita itu sebenarnya menggunakan konsep EPB, tapi kita sajikan dalam bentuk permasalahan sehari-hari. Itu kan permasalahan sehari-hari, kalau orang berjualan kan itu terpakai. Nah, kalau ada siswa menggunakan pemahaman mereka tentang EPB tadi untuk memecahkan masalah itu maksudnya transfer of learning. Sama problem solving, memecahkan masalah juga. Nah, dan sebagainya itu critical thinking atau logika ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri khas dari soal HOTS itu ada namanya stimulus. Nah, stimulus itu bisa teks, bisa grafik, bisa tabel yang digunakan siswa untuk berpikir. Jadi stimulus itu kita sajikan, jadi siswa bisa menganalisis stimulus itu untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya kita sampaikan ke siswa. Jadi nanti ada stimulus, ada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu bisa dijawab hanya dengan siswa berpikir dan menganalisis stimulus yang kita sajikan. Kemudian yang paling penting nomor 3 adalah masalah yang kita sajikan dalam soal HOTS itu harus yang baru. Jadi siswa tuh memang menjawabnya bukan karena dia mengingat, tapi karena dia menganalisis. Makanya soalnya harus masalah baru, tapi ibaratnya yang kurang lebih mirip kalau jadi masalah. Anggap misalnya angkanya kan kita lenangan misalnya. Kalau misalnya matematika, lanjut Bu. 1 atau 2, kadang-kadang 2 dalam satu tema itu atau subtema. Kemudian SBDP dan juga IPS ya kalau untuk kelas tinggi. Nah, kita analisis dulu KD-nya Bapak dan Ibu. Kita analisis itu masuk ke C berapa KD-nya. Kalau KD-nya itu kita olah soal HOTS, karena ada soal-soal yang memang tidak bisa kita buat soal HOTS, ada ya. Jadi jangan dipaksakan. Dan memang kalau misalnya kita mentang-mentang nih kita sudah belajar menyusun soal HOTS, karena ulangan HOTS semua diberi, jangan mulai. Jadi soal yang kita sajikan ke siswa itu memang ada tingkatannya, ada logs-nya ada, mods-nya ada, HOTS-nya ada. HOTS-nya paling berapa persen? Anggap 30% itu paling banyak. Nah, jadi bisa 10 soal, 3 aja yang soal HOTS. Jadi paling kadang kalau kadang-kadang kamu menjawab soal HOTS, inya kamu menjawab yang 7 masih kamu tuntas gitu kan. Nah, kemudian setelah kita sudah analisis KD-nya, lalu kita susun kisi-kisinya. Hasilnya nanti adalah formulir kisi-kisi. Kalau yang sudah menyusun kisi-kisi, lalu kita cari stimulusnya. Nah, yang stimulus ini khusus untuk yang HOTS ya. Setelah sudah ada stimulus, tinggal menulis soal HOTS. Menulisnya gampang kalau sudah ada kisi-kisinya, stimulusnya sudah ada, tinggal copy paste. Nah, biasanya dalam menulis soal HOTS itu ada namanya kartu soal Bu. Nah, nanti kita bisa lihat ya contohnya. Dan pada saat kita menulis
membuat pedoman penskoran. Jangan kita mengolah soal, habis sudah mengolah soal kita bagikan karena kan kunci jawabannya belum. Kenapa saat memeriksa aku melihatin yang pintar aja ya, yang itu biasa gugur semua. Ya, kalau itu kemarin kalau kita belajar yang konsep penilaian di kelompok 1 yang itu ada namanya prinsip penilaian itu beracuan kriteria. Jadi harus ada memang kriterianya sebelum kita bagikan ke siswa. Siapa tahu kan soal yang kita sajikan itu ternyata adalah A, B, C, D-nya yang kredit jawabannya bisa kita salah hitung bisa. Jadi memang harus kita uji coba dulu dengan kunci jawaban yang kita buat. Nah, lanjut Bu. Nah, ini alurnya. Pertama, setiap KD itu memiliki karakteristik kata kerja dan materi. Ini bulan karena kita bagikan ini. Kemudian KD itu kan setiap KD itu ada materi Bapak dan Ibu lah. Misalnya dia nih, kelas 4 dan kelas 5, kelas 4 misalnya. PKN itu ada 4 KD lah. Ya. Matematik ada 4 KD untuk PKN. Sementara 4 KD itu untuk 1 tahun. 1 tahun ada 9 tema. Otomatis KD-nya pasti berulang kan? Ada nanti di tema berikutnya, KD berikutnya lagi. Tapi mungkin materinya berbeda. Jadi misalnya hak dan kewajiban nih contohnya KD PKN hak dan kewajiban. Nanti ada materinya hak dan kewajiban tentang hak kewajiban warga negara. Ada juga hak dan kewajiban di rumah. Ada juga hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, jadi meskipun sama-sama hak dan kewajiban, tapi materinya bisa saja berbeda. Nah, jadi ada namanya lingkup materi. Nah, kita sesuaikan. Makanya tidak semua materi dan tidak semua KD itu bisa kita sajikan dalam bentuk hots. Apalagi semalam pas bulan kami menyusun kelas 6 tuh, kan kami menyusun soal tuh dari kelas 4, 5, 6. Ada memang soal-soal tuh yang tidak bisa kita jadikan hots, jadi itu ditinggal ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang soalnya tidak bisa hots. Lagian hots tadi kan paling banyak cuma 30%. Nah, itu paling banyak dalam soal yang pian berikan ke siswa dalam soal ulangan, dalam soal penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Jadi kalau ada kalah cari yang lain. Nah, kemudian tadi level kognitif ya, ada tadi C1 dan C2 levelnya level 1, aplikasi itu level 2, dan penawaran C4 sampai C6 itu level 3 atau level HOTS. Nah, kalau untuk mengembangkan indikator soal HOTS yang kita pilih adalah yang penawaran atau C4 sampai C6. Biasanya kelas 4, kelas 5 ada sudah yang C4 sampai C6 itu anunya, KKO-nya kalau udah lihat di KD-nya. Lanjut. Nah, ini contoh KKO soal HOTS. Ini contohnya bulan yang di sini. Yang di sini lebih banyak lagi. Ini contoh ya. Yang namanya contoh berarti mungkin ada nanti yang di luar dari ini. Bisa aja kita menyesuaikan asal kita paham dulu C1 itu hanya sekedar mengingat. Jadi kalau misalnya KKO-nya itu arahnya mengingat walaupun tidak ada di sini, berarti yang memang mengingat. Bisa aja dan masukkan ini cuma contoh ya. Nah, kemudian yang C2-nya itu memahami. C3 aplikasi. Nah, baru C4, C5, C6 ini yang soal HOTS. Itu ada beberapa KKO-nya pula Bapak Ibu. Nah, mengkaji ulang, membedakan, membandingkan itu masuk ke menganalisis, mengkontraskan, memisahkan, menghubungkan. Itu nanti yang kita pakai dalam menyusun indikator soal. C5 tadi mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, macam-macam ya, itu sampai ke memprediksi, itu evaluasi. Lalu mencipta, merakit, merancang, menemukan, mengembangkan, membuat, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada soal bagaimana pendapatmu, nah itu sudah masuk ke C6. Jadi siswa itu dari kondisi yang kita sajikan, dia memberikan pendapat. Kita sudah mengeluarkan ide-ide baru, apalagi sampai dia mengeluarkan pendapat itu, dia menawarkan sebuah solusi baru misalnya, itu sudah mencipta. Berarti hebat anak murid pian kalau misalnya sudah bisa sampai seperti itu. Nah, berbicara masalah HOTS itu pasti tidak lepas dari namanya stimulus. Apa itu stimulus? Itu informasi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan dan soal. Jadi kalau HOTS, ulun ingatkan sekali lagi, kalau HOTS itu pasti ada
stimulus. Tapi kalau misalnya soal itu stimulus, belum tentu juga itu hoax. Ada soal yang ada stimulusnya tapi itu ternyata bukan hoax. Kita lihat lagi pertanyaannya kan. Nah, lanjut Bu. Sebelum kita tadi membahas masalah soal yang ada yang tidak hoax, ada yang tidak hoax tapi ada stimulusnya, pertama kita harus tahu dulu kriteria stimulusnya. Yang pertama, ada beberapa informasi, satu paling minimal. Informasi tersebut bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, cerita, wacana, iklan, macam-macam boleh ya. Dan memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Kemudian yang kedua, stimulus itu harus menuntut kemampuan siswa untuk menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, memprediksi atau menciptakan. Pokoknya yang C4 sampai C6 tadi. Nah, kemudian yang ketiga, sifatnya kontekstual dan kekinian. Kalau itu yang kekinian supaya menarik bagi siswa, dan lagi hot kan, ibaratnya apa ya, lagi viral dan lain sebagainya itu. Nah, jadi siswa itu lebih apa ya, kalau misalnya kita sajikan sesuatu itu yang kekinian tuh mereka merasa itu tentang diri mereka, karena itu terjadi di pada saat mereka sekarang ini ibaratnya tinggal hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sajikan stimulusnya ini tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, apalagi tentang kejadian yang kita alami, itu mungkin tidak menarik bagi mereka kan. Nah, jadi harus yang kekinian. Kalau bisa cari yang kekinian, kecuali sejarah kita tidak bisa ini kan yang kekinian, karena memang sejarah itu kita berbicara tentang masa lalu. Nah, kemudian yang keempat, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal atau berfungsi. Nah, lanjut Bu. Kayak gitu ya, macam-macam stimulus, ada gambar, ada diagram, ada tabel, dan wacana dan lain sebagainya ada ya. Ini cuma contoh macam-macam stimulus. Nah, kalau pian membuat indikator soal, ini contoh dalam indikator soal itu ada stimulus. Disajikan sebuah teks, berarti pian menyajikan teks itu fungsinya stimulus. Bisa diperlihatkan gambar, berarti pian menyajikan gambar, berarti gambar itu fungsinya sebagai stimulus. Disajikan tabel, disajikan kasus, disajikan macam-macam, intinya disajikan, diberikan, itu adalah kata kunci untuk stimulus dalam indikator. Nah, lanjut. Nah, ini yang jarum tadi, contoh stimulus tapi bukan soal hoax. Nah, itu dia memberikan stimulus tuh. Misalkan kamu adalah, kebacalah, misalkan kamu adalah salah seorang anggota panitia kurban di sekolahmu dan merencanakan untuk menerima kurban dan membagikannya kepada penerima yang berhak. Itu stimulus. Disajikan sebuah kejadian tentang kurban. Lalu pertanyaannya, buatlah daftar jenis hewan apa saja yang bisa diterima, syarat-syaratnya apa saja, barang yang kamu perlukan, dan barang apa yang akan kamu beli. Pertanyaannya tidak, ibaratnya itu nyambung, cuman maksudnya itu kita bisa saja menjawab pertanyaan tanpa stimulusnya. Stimulusnya kita hilangkan misalnya. Buatlah daftar jenis hewan apa saja yang bisa diterima dalam kurban, syarat-syaratnya apa, barang yang kamu perlukan apa. Itu kan hanya mengingat kan ya, syarat-syarat kurban itu apa saja, hewan-hewannya apa saja yang bisa diterima, itu hanya mengingat meskipun stimulus disajikan. Nah, jadi stimulus itu harus membuat sesuatu menganalisis stimulusnya, itu baru soal hoax ya. Jadi kalau pian misalnya mengolah soal L1 dan L2 misalnya, boleh aja pian buat stimulus, misalnya pian tetap handak level 1 dan level 2 pian buat 3 jadi masalah. Yang membedakan itu di soalnya, apakah soalnya itu menggunakan stimulus untuk siswa berpikir? Kalau tidak, berarti itu bukan hoax. Lanjut. Nah, kita masuk ke indikator soal. Nah, indikator soal itu menggambarkan kompetensi yang diuji sesuai dengan level kognitif dan materi. Makanya kita harus analisis dulu KD-nya. KD-nya ini C berapa nih? KD-nya C1, C2, C3. Kita panduannya nanti ke KKO. Nah, kemudian untuk indikator tuh Bapak dan Ibu, satu indikator itu bisa kita buat beberapa soal boleh.
Kada mesti harus satu indikator satu soal, kada mesti. Bisa aja 2 atau 3 boleh. Lanjut Bu. Nah, kemudian ini dia kriteria perumusan indikator soal. Yang pertama adalah memuat ciri-ciri kompetensi yang akan diuji. Nanti ulun tampilkan contohnya bulan contoh indikator soal. Kemudian yang kedua harus memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Ini contohnya ada di sini banyak. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan materi atau konsep yang sudah kita pilih sesuai dengan yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga dapat dibuat soal. Yang keempat dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Nah, sebelum masuk ke pembuatan indikator soal, ulun hendak membahas dulu masalah soal-soal itu, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa dibuat pilihan ganda, ada yang bisa dibuat esai, ada yang bisa dibuat uraian atau menjodohkan atau memasangkan dan lain sebagainya. Nah, ada juga soal yang kadang kawa. Coba Bang next, saya belum beri contohnya. Nah, ini contoh soal yang tidak otentik yang tadi ya. Nih, misalnya nih, kutub yang lapisan tanahnya mengandung mineral seperti perak, emas, platinum, dan besi adalah kutub. Kutub tuh jawabannya cuma 2 kepada Ibu, utara dan selatan. Ada lagi kutub barat, ada lagi kutub timur. Jadi kalau dia hendak mengolah soal seperti ini tidak cocok kita buat dalam bentuk pilihan ganda. Jadi yang cocoknya itu bisa kita bentuk soal isinya boleh menjodohkan, benar salah atau kombinasi. Nah, jadi kita mengolah soal tuh boleh lihat juga kalau kita misalnya pilihannya tuh cuma 3 misalnya. Misalnya ini ya, utara, selatan misalnya. Kemudian A dan B benar, A dan B salah. Nah, itu bukan soal yang otentik juga, Bapak. Jadi jangan lagi boleh soal tuh karena kehabisan pilihan lalu A dan B benar, A dan B salah. Jangan gitu lah. Jadi kita cari aja atau ganti bentuk soalnya. Kan usah pilihan ganda, ganti uraian atau ganti menjodohkan. Nah, lanjut Bu. Nah, kemudian dalam menyusun indikator soal paling sedikit dia punya 3 bagian ini. Yang pertama, dalam soal indikator soal itu ada peserta didiknya, audiensnya atau orang yang menerima tadi, yang objeknya. Kemudian behavior atau perilaku. Yang diukur tadi perilakunya apa? Apakah dia membandingkan, menganalisis, KKO tadi ya, KKO ya. Kemudian condition atau kondisi itu stimulusnya. Nah, kalau soal HOTS paling sedikit 3 ini pian harus ada. Tapi kalau yang bukan HOTS paling tidak pian harus ada AB-nya, audience dan behaviornya harus ada. Karena kan kalau soal bukan HOTS pian kadang ada stimulus kadang jadi masalah, ya kan? Tapi kalau soal HOTS berarti 3 ini harus ada. Nah, lanjut Bu, rasanya. Nah, ini ABC ya, ABC. A itu audiens atau objeknya. Objeknya di sini berarti adalah peserta didik. B-nya behavior atau kata kerja operasional, itu kemampuan yang diujikan. Dan yang terakhir kondisi atau stimulus. Susunannya seperti itu. Kita yang pertama condition dulu. Ini contoh indikator soal HOTS Bapak dan Ibu ya. Nah, disajikan wacana mengenai belanja online. Itu adalah condition. Disajikan tadi itu ciri khas dari stimulus. Nah, berarti dia ada nanti kita dalam soal tuh mengolahan wacana tentang belanja online. Tapi di situ masih umum Bapak Ibu ya. Jadi kan jadi masalah anaknya kayak apa aja wacananya. Kemudian audiensnya berarti peserta didik. Kemudian kata kerja operasionalnya atau B-nya itu menganalisis tuh. Mampu menganalisis. Menganalisis ini C berapa tadi Bu? Ingat kan? C berapa menganalisis? C4. C4 berarti masuk level 3 atau level HOTS. Berarti ini adalah indikator soal HOTS karena KKO-nya menganalisis itu sudah C4 dan ada stimulusnya, disajikan wacana mengenai belanja online. Berarti ini adalah contoh indikator soal HOTS. Sampai sini dulu. Adakah yang kenapa turun kecepatan dah? Yang baru itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, contohnya misalnya speaker, apalagi lemari dan lain sebagainya, misalnya balok ya, menggambarlah bangun yang
berarti itu termasuk menerapkan, menggambar ya. Kemudian yang menganalisis, bandingkan kondisi beberapa jenis pasar. Kalau membandingkan aja mungkin kada sampai menganalisis Bapak dan Ibu, tapi ketika ditambahi, carilah apa saja kekuatan dan kelemahan masing-masing jenis pasar, itu sudah masuk ke analisis. Kakagi MI Tabalong. Kakagi, kau sangat dekat sekali. Mari kita tingkatkan untuk kemajuan bersama.